Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Hanzalah alaihissalam bersama dengan kaumnya dan kepunahan burung Anka. Nabi Hanzalah alaihissalam mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jarang terdengar di telinga kalian. Nabi Hanzalah alaihissalam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain alaihissalam. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari kaum Bani Israel. Nabi Hanzalah ini diutus untuk membimbing kaum Ras. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Di Al-Quran pernah mengabadikan kisah kehancuran sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebutkan, selain kaum Ad dan Samud, ada penduduk Ras yang dibinasakan. Berikutnya isinya. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. QS Al-Furqan ayat 38. Penduduk Ras menetap di tanah Hadratul Maut dan kota mereka dinamakan kota Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon Sanaubar dan disebut sebagai Syah Dirak atau Raja Pohon. Yefits bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Roishan Oak. Yefits menyebar 12 bibit pohon Sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Odzar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi, Bashid, Kordat, Murdad, Tir, Mir, dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon Sanaubar yang terdapat mata air adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Selain itu, mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak minum dari air sungai di sekitar pohon Sanaubar. Kaum Ras meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Menurut kisah Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falak. Gunung Falak tersebut yang menjadi tempat tinggal burung raksasa yang bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap, 2 sayapnya panjang dan 2 sayapnya lagi pendek. Burung-burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar seperti kuda, unta, dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Burung Anka juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anka membuat kaum Ras gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah alaihissalam. Kaum Ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati.
Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melenyapkan burung-burung Anka ini. Hasilnya, satu demi satu burung Anka berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi sisanya di dunia. Nabi Anzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras. Namun apa yang terjadi? Kaum Ras menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Pohon sanobar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah dan membuatnya mati kelaparan serta kehausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang sangat besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan beriman kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam itu tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang mereka lakukan. Akhirnya kaum Ras diberikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengazab mereka menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam. Adapun yang menceritakan tentang kematian Nabi Hanzalah saat di dalam sumur. Beliau mati kelaparan di dalam sumur. Kaum Ras pun berkumpul di sekitar sumur sambil merayakan kematian sang utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setan gembira saat menyaksikan kaum Ras yang sukses menyiksa Nabi Hanzalah. Ia pun kembali kepada pohon sanobar yang kering itu dan berkata, "Lihatlah hukuman yang akan diberikan kepada penyihir yang telah merebut hidupku, dan kini aku kembali kepada orang-orang yang memujaku." Saat itu pula murka Allah pun datang. Allah menimpakan azab yang pedih kepada kaum Ras. Allah Subhanahu wa taala memindahkan bukit Al-Harits dan bukit Al-Huwarits dari Tif kepada mereka sehingga mereka dibenamkan di bawah kedua bukit tersebut dan tidak ada satupun rakyat dari kaum tersebut yang bertahan hidup. Berarti bisa kita ambil kesimpulan guys, bahwa kita tidak boleh ingkar dan tidak boleh melanggar aturan-aturan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tercantum dalam Al-Qur'an. Dan di zaman dulu pun sudah terjadi bahwa dalam bangsa yang kafir dan mereka mendustakan Allah, diazab habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemurkaannya Allah kepada bangsa-bangsa tersebut. Contohnya pun sudah ada di Al-Quran seperti bangsa Ad, bangsa Samud, dan termasuk Ras. Begitulah terjadinya bangsa ini yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka ingkar dan menduakan Allah. Baiklah guys, sekian dulu video pendek saya. Mungkin nanti akan saya buatkan lagi video yang singkat tentang hewan mitologi Islam kuno ataupun tentang kisah Nabi, dan nanti akan saya carikan lagi guys. Semoga bisa
bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian mengerti. Dan jika ada salah-salah kata, saya sangat minta maaf ya guys. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.